Semoga Sobat Pintar dalam keadaan berbahagia. Bertemu kembali dengan Pintar Channel di pelajaran Bahasa Indonesia. Sobat Pintar, hari ini kita akan mempelajari struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan adalah susunan bagian-bagian yang membentuk sebuah teks yang berfungsi untuk memberikan respons atau pendapat terhadap suatu isu, topik, atau karya. Struktur ini biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu konteks, deskripsi, penilaian. Dalam teks tanggapan, konteks merujuk pada latar belakang atau situasi yang menjadi dasar penulisan tanggapan tersebut. Pemahaman yang diberikan kepada pembaca dalam bagian konteks meliputi 1. Isu atau topik. Jelaskan isu atau topik yang sedang dibahas. Misalnya, topik perkembangan kecerdasan buatan. Hal ini membantu pembaca memahami relevansi dan pentingnya topik tersebut. 2. Situasi terkini. Sampaikan situasi atau perkembangan terbaru terkait topik. Misalnya, adanya kemajuan terbaru dalam teknologi kecerdasan buatan, atau perdebatan publik mengenai penggunaannya. 3. Pandangan umum. Gambarkan pandangan atau opini umum yang ada di masyarakat terkait topik tersebut, termasuk argumen yang sering diajukan baik oleh pendukung maupun penentang. 4. Tujuan penulisan. Jelaskan mengapa tanggapan tersebut ditulis, apakah untuk memberikan dukungan, kritik, atau perspektif lain terhadap topik yang sedang dibahas. Berikut ini, contoh konteks terkait topik. Dalam teks tanggapan, deskripsi merujuk pada penjelasan yang mendetail mengenai isu atau topik yang sedang dibahas. Berikut adalah beberapa aspek penting dari deskripsi dalam teks tanggapan. 1. Rincian isu. Deskripsi menjelaskan isu utama secara lebih mendalam, mencakup latar belakang, perkembangan terkini, dan faktor-faktor yang mempengaruhi situasi tersebut. Misalnya, dalam konteks kecerdasan buatan, deskripsi bisa mencakup bagaimana AI bekerja, teknologi yang digunakan, dan aplikasinya di berbagai bidang. 2. Contoh dan bukti, menyediakan contoh konkret, data, atau bukti yang mendukung argumen yang diungkapkan. 3. Perspektif beragam. Deskripsi juga dapat mencakup berbagai pandangan atau argumen yang ada di masyarakat terkait isu tersebut, baik yang mendukung maupun yang menentang. 4. Konsekuensi dan implikasi. Deskripsi menjelaskan konsekuensi atau implikasi dari isu yang dibahas. Ini membantu pembaca memahami dampak jangka pendek dan jangka panjang dari isu tersebut. Berikut ini adalah contoh deskripsi sebuah tanggapan. Dalam teks tanggapan, penilaian merujuk pada evaluasi atau pendapat yang disampaikan penulis terhadap isu atau topik yang sedang dibahas. Berikut adalah beberapa elemen yang biasanya terdapat dalam penilaian. 1. Pendapat pribadi. Penulis menyampaikan pandangannya sendiri tentang topik, bisa bersifat mendukung, menolak, atau bersikap netral. 2. Dukungan argumentasi. Penilaian biasanya didukung oleh argumen atau alasan yang logis. 3. Rekomendasi atau solusi. Dalam beberapa kasus, penilaian juga dapat mencakup saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau solusi terhadap masalah yang dihadapi. 4. Refleksi. Penilaian dapat mencakup refleksi mengenai konsekuensi dari pandangan yang diambil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ini adalah contoh penilaian suatu tanggapan. Jika kita gabungkan, bagian konteks sampai bagian penilaian, akan membentuk satu teks tanggapan utuh. Teks tanggapan ini termasuk teks tanggapan kritik konstruktif karena 1. Memberikan penilaian positif terhadap potensi dan manfaat kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. 2. Menyampaikan kekhawatiran yang relevan terkait dampak negatifnya, seperti penggantian lapangan pekerjaan dan isu etika. 3. Memberikan pandangan seimbang, dan menyarankan perlunya regulasi untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab.